sore teman-teman, dan yang pertama kali yang berhormat kepada Bapak Indra Rizky Pratama STMT dan juga teman-teman semua. Jadi hari ini kami dari kelompok 6 akan menganalisis sebuah setup pada proses mesin bubut. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jody Rahma. Perkenalkan, nama saya Gugit Hormon. Perkenalkan, nama saya Dionysius. Perkenalkan, saya Dekan Fajri. Perkenalkan, nama saya Yuda Prabawa. Pertama, waktu setup atau waktu persiapan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan operasi atau kerja. Menurut Ronald D. Askin dan Jeffrey B., waktu yang dihabiskan tersebut menyangkut waktu pengaturan komponen mesin, waktu penyediaan peralatan kerja, dan sebagainya. Next. Nah, adapun pengertian dari mesin bubut konvensional adalah proses pemotongan, adalah mesin yang digunakan untuk proses pemotongan material, biasanya itu logam, dengan cara memutar benda kerja pada mesin bubut. Sementara alat potong atau pahat digerakkan secara linear sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu putaran benda kerja. Next. Ada SMED, yaitu Single Minutes Exchange Dice, merupakan salah satu metode untuk mereduksi waktu setup. Waktu changeover, yaitu pergantian dari satu model ke model yang lain, memakan waktu berjam-jam dan mengakibatkan produksi harus running dengan lot size yang besar untuk satu model untuk menghindari jumlah pergantian yang berulang-ulang. Adapun dalam proses setup ini ada alat-alat dan bahan. Yang pertama ada mesin bubut, yang kedua ada facing, yang ketiga live center, yang keempat ada kunci cak, dan ini ada kunci toolbox. Nah, selanjutnya ada kuas cat, dan terakhir itu bahannya yaitu aluminium 6061. Oke, kita masuk ke urutan proses setup mesin bubut konvensional. Jadi urutan yang pertama ada preparation. Operatornya Dionysius, aktivitasnya terus preparation atau persiapan. Waktu yang dibutuhkan itu 40 detik dengan jarak tempat ke tujuan itu 100 cm. Lalu urutan proses yang kedua ada membersihkan atau cleaning the mesin. Masih sama operatornya Dionysius, waktu yang dibutuhkan 54 detik dan jarak 75 cm. Lalu ada exchanging chisel. Waktu yang dibutuhkan 71 detik dengan jarak 20 cm. Ada proses yang keempat, ada memasang live center. Waktu yang dibutuhkan 71 detik dan jaraknya 50 cm. Ada memasang benda kerja pada mesin di urutan kelima. Waktu yang dibutuhkan 43 detik dan jarak 35 cm. Lalu mengatur kecepatan pemakanan. Waktu yang dibutuhkan 50 detik dan jarak 80 cm. Lalu ada mengatur keselarasan titik nol. Dengan proses facing, waktu yang dibutuhkan 182 detik dan jaraknya 50 cm. Masuk ke urutan proses setup mesin bubut konvensional. Jadi ya ada, bisa dilihat di gambar, intinya untuk urutan proses pada tabel di atas merupakan waktu mentah dan secara rinci yang dilakukan pada saat proses setup pada mesin bubut. Ya, lanjut ke aktivitas waktu yang dibutuhkan dalam proses pembubutan. Nah, seperti bisa dilihat, yang aktivitas itu diklasifikasikan berdasarkan sifat. Lalu pada waktu yang dibutuhkan jumlah waktu yang sudah dicatat dan proses setupnya. Lanjut, di sini ada multi activity diagram sebelum perbaikan. Bisa kita lihat bahwa sebagai informasi juga bahwa yang kami gunakan adalah 2 operator dan 1 mesin. Seperti yang pertama yang saya lakukan sendiri yaitu tool preparation dengan waktu 40 detik. Lanjut ke tool cleaning, exchanging, lanjut oleh operatornya yang bernama Billy, exchanging juga, lalu dilanjutkan oleh saya sampai terakhir, dan didapatkan total waktunya ada 499 detik. Nah, multi activity setelah diminimasi atau setelah perbaikan didapatkan reduction time-nya sebesar 119 detik
yang didapatkan dengan penggabungan atau bekerja secara bersamaan. Lanjut. Ya, jadi ini hasil analisisnya sebelum perbaikan. Jadi ini adalah hasil dari hasil analisis setelah perbaikan dari SMB activity yang sudah kami buat. Yang pertama adalah apa saja sih faktor yang mempengaruhi perlambatan pada proses kerja pembubutan. Nah, setelah kami menganalisis, kami mendapatkan beberapa poin. Antara lainnya adalah yang pertama, kurangnya pemisahan aktivitas internal dan eksternal. Lalu yang kedua, tidak adanya pembagian tugas yang jelas secara operator. Lalu yang ketiga, ada penataan peralatan pekerjaan yang kurang rapi dan kurang tertata dengan baik. Lalu yang terakhir, kurangnya standarisasi langkah kerja setup. Next. Ya, setelah melakukannya atau setelah perbaikan didapatkan yang pertama itu klasifikasi dan pemindahannya, eksternal dan internalnya, penerapan prinsip SMART atau single minute exchange of dice, lalu ketiga itu pembagian tugas yang terkoordinasi dengan antara dua operator, lalu yang terakhir adalah penataan ulang layout alat bantu dan komponen agar mudah dijangkau dan sesuai urutan kerja. Nah, ini adalah analisis bottleneck yang sudah kami analisis sebelumnya pada proses pembubutan. Nah, proses yang sudah kami lakukan sebelumnya itu kami menganalisis beberapa waktu eksternal dan internal di dalam analisis bottleneck sebelum perbaikan. Nah, kita bisa melihat teman-teman di sini dari poin 1 sampai 12 itu membutuhkan waktu yang ruang lingkupnya ada di internal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari awal hingga akhir proses itu kebanyakan aktivitas dilakukan secara internal. Next. Nah, ini teman-teman lanjutannya. Kita bisa melihat tuh tadi waktu-waktu atau proses-proses yang sudah kita lakukan dan waktu yang dibutuhkan itu termasuk ruang lingkup dari internal. Dan hanya ada satu waktu yang dibutuhkan dalam ruang lingkup eksternal, yaitu pada saat proses terakhir, yaitu penyelesaian ulang pahat pada benda kerja atau facing, yang dimana 182 detik tersebut pada tabel itu adalah proses setup yang dilakukan pada saat mesin menyala. Nah, pada tabel di atas didapatkan hanya terdapat satu proses yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, lalu tabel ini difungsikan untuk apa? Jadi tabel ini difungsikan untuk melihat aktivitas yang mana termasuk internal, mana yang termasuk eksternal. Next. Nah, ini untuk klasifikasinya biar agak lebih rinci, teman-teman bisa lihat sendiri. Next. Ini untuk klasifikasi setup eksternal ya. Next. Nah, dari hasil analisis bottleneck yang sudah kami dapatkan, berdasarkan tabel analisis ditemukan bahwa bottleneck utama pada proses setup terjadi karena hampir seluruh aktivitas setup yang dilakukan itu pada saat mesin menyala. Lalu hanya terdapat satu aktivitas setup yang dilakukan pada saat mesin menyala. Nah, aktivitas seperti pencarian alat, pengukuran awal, lalu persiapan benda kerja yang masih dilakukan setelah mesin berhenti sarubah menjadi. Nah, selain itu teman-teman, kita juga mendapatkan dampak dari bottleneck itu. Yang pertama antara lain adalah waktu tunggu yang tinggi pada saat proses produksi. Lalu idle time operator meningkat atau waktu nganggur pada operator, dan juga pemanfaat mesin jadi belum optimal. Dan lalu produktivitas secara keseluruhan dan juga menurun. Simpulkan bahwa dari awal hingga akhir proses itu kebanyakan aktivitas dilakukan secara internal. Next. Nah, ini teman-teman lanjutannya. Kita bisa melihat tuh tadi waktu-waktu atau proses-proses yang sudah kita lakukan dan waktu yang dibutuhkan itu termasuk ruang lingkup dari internal. Dan hanya ada satu waktu yang dibutuhkan dalam ruang lingkup eksternal, yaitu pada saat proses terakhir, yaitu penyelesaian ulang pahat pada benda kerja atau facing, yang dimana 182 detik tersebut pada tabel itu adalah proses setup yang dilakukan pada saat mesin menyala. Nah, pada tabel di atas didapatkan hanya terdapat satu proses yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, lalu tabel ini difungsikan untuk apa? Jadi tabel ini difungsikan untuk melihat aktivitas yang mana termasuk internal, mana yang termasuk eksternal. Next. Nah, ini untuk klasifikasinya biar agak lebih rinci, teman-teman bisa lihat sendiri. Next. Ini untuk klasifikasi setup eksternal ya. Next. Nah, dari hasil analisis bottleneck yang sudah kami dapatkan,
Berdasarkan table analisis ditemukan bahwa bottleneck utama pada proses setup terjadi karena hampir seluruh aktivitas setup yang dilakukan itu pada saat mesin menyala. Lalu hanya terdapat satu aktivitas setup yang dilakukan pada saat mesin menyala. Nah, aktivitas seperti pencarian alat, pengukuran awal, lalu persiapan benda kerja yang masih dilakukan setelah mesin berhenti sarubah menjadi. Nah, selain itu teman-teman, kita juga mendapatkan dampak dari bottleneck itu. Yang pertama antara lain adalah waktu tunggu yang tinggi pada saat proses produksi. Lalu idle time operator meningkat atau waktu nganggur pada operator, dan juga pemanfaat mesin jadi belum optimal. Dan lalu produktivitas secara keseluruhan dan juga menurun karena setup yang dilakukan itu termasuk banyaknya internal. Next. Ini adalah analisis bottleneck yang sudah perbaikan. Tadi aja sebelumnya bilang kalau di sini udah dibagi kalau dari nomor 4 sampai nomor 12 itu udah termasuk eksternal. Terus yang 12 sampai 25 juga ada yang eksternal tuh yang di nomor 12 dan sampai 22 masih eksternal. Setelah itu, setelah melewati perbaikan banyak sekali proses aktivitas yang diubah menjadi eksternal, hal ini dipengaruhi dengan merubah urutan prosesnya itu pada proses menyalakan mesin bubut. Tabel analisis di atas yang tadi sebelumnya dijelaskan dapat dijadikan evaluasi untuk proses setup selanjutnya, dan perbaikan difokuskan pada mengubah sebanyak mungkin aktivitas internal menjadi eksternal sesuai prinsip SMED. Yang ini yang klasifikasi setup internal sudah perbaikan. Ini juga udah dikelompokkan lagi yang dari sebelum jadi sesudah. Dan hasil analisis yang pertama adalah beberapa langkah yang diambil. Yang pertama persiapan alat dan komponen yang dilakukan saat mesin berjalan. Yang kedua adalah pengukuran awal dan pengecekan kualitas benda kerja yang dilakukan. Yang ketiga penerapan standar kerja, dan yang terakhir pembagian tugas antara operator 1 dan 2, Billy dan Bill Gates. Dan hasil setelah perbaikannya adalah aktivitas eksternal meningkat secara signifikan dan aktivitas internal berkurang. Bottleneck yang pada setup berhasil dikurangi. Yang keempat, waktu setup total menurun, dan terakhir produktivitas dan fleksibilitas proses meningkat. Kesimpulannya adalah penerapan metode SMED bertujuan untuk mengurangi waktu setup menjadi di bawah 10 menit melalui langkah-langkah sistematis seperti memisahkan aktivitas internal dan eksternal, mengubah aktivitas internal menjadi eksternal, dan menyederhanakan proses operasi setup secara keseluruhan. Penyederhanaan prosedur setup membawa banyak keuntungan seperti meningkatkan kualitas, penurunan biaya produksinya juga, meningkatkan fleksibilitas produksi dan pemanfaatan operator yang lebih efisien, serta mengurangi lead time dan variabilitas proses. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 tentang proses analisis setup pada proses bubut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.